Oke, selamat datang kembali di Newscam, dan kali ini kita akan membahas ngobrol santai aja nih perihal blue screen yang saya udah alamin 2 kali ya. Di sini kita akan membahas penyebabnya itu apa aja ya sebenarnya, dan banyak juga informasi dari internet itu penyebabnya juga bermacam-macam ya, dan bikin kita bingung itu sebenarnya penyebabnya itu apa ya tentang blue screen ini. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, jadi saya mungkin ya ini analisis pribadi aja, jadi saya sering otak-atik komputer juga, komputer sendiri ya, dan mungkin juga pendapat orang saja beda-beda ya. Dan di sini saya akan coba menjelaskan tentang penyebab blue screen itu apa. Dan di sini sebenarnya terbagi dua ya, antara software dan hardware ya. Tapi untuk software sebenarnya ini kemungkinannya kecil ya menyebabkan blue screen. Oke, di sini kita akan bahas saja misalnya di sini Windows ya. Ada yang bilang penyebab blue screen itu karena Windows-nya sih. Ya bisa jadi sih ya, bisa jadi. Tapi untuk zaman sekarang ya, Windows itu kan sering banget update ya, dapat update, apalagi yang Windows original itu update bisa seminggu 2 kali ya, bisa seminggu sekali gitu. Dan itu kemungkinan penyebabnya Windows menyebabkan blue screen itu sangat kecil ya. Jadi ya ini kemungkinannya sangat kecil, dan ya karena update tadi ya, jadi sering update itu, jadi bug-bug itu akan tentu saja akan selalu diperbaiki ya. Oke, selanjutnya ada yang bilang juga karena datanya itu korup ya. Oke, untuk data korup ini ya sebenarnya kalau kita nggak ngotak-ngatik Windows-nya ya, atau mungkin ngehapus file sembarangan di sistem, ya itu nggak bakalan terjadi blue screen ya, dan filenya itu nggak bakalan korup juga ya kalau kita nggak ngutak-ngatik file sistemnya ya. Dan juga untuk saat ini kan biasanya dipisah tuh antara drive system sama drive file, itu dipisah ya, saya juga dipisah, jadi kemungkinan itu file korup itu di Windows itu sangat kecil juga ya. Oke, selanjutnya di sini ada katanya sih virus ya, penyebab blue screen itu virus, dan ini sebenarnya kemungkinannya juga sangat kecil ya, karena virus ini di zaman sekarang itu untuk Windows Defender ini sudah sangat bagus banget ya. Jadi meskipun kita tidak pasang antivirus di Windows 11 itu, Windows Defendernya itu ya udah bagus ya, jadi itu udah setara antivirus yang dijual di pasaran ya. Jadi meskipun kita tidak menggunakan antivirus tambahan juga nggak bakal tembus ya, kecuali kita membuka email yang ada attachmentnya, itu ada filenya, itu kemungkinan kita bisa kena virus, atau mungkin install aplikasi sembarangan, itu biasanya bisa kena virus. Tapi itu juga jarang ya virus bisa menjadi komputer itu terkena blue screen ya, itu sangat kemungkinannya kecil ya, dari Windows, terus dari data korup ya, dari virus itu kemungkinannya adalah kecil. Jadi dari software itu menyebabkan blue screen itu kemungkinannya kecil ya. Oke, lalu bagaimana dengan hardware ya? Oke, jadi di sini kita akan bahas ya. Untuk misalnya yang rusak itu CPU ya. Kalau yang rusak CPU itu ya nggak bakal bisa booting ya, malah dia paling mentok di BIOS aja ya. Dan sama juga dengan RAM ya. Kalau RAM misalnya RAM-nya rusak nih, blue screen itu nggak mungkin juga ya. Jadi kalau RAM rusak itu kita juga nggak bisa booting ya. Dia masuknya ke itu sih, ke langsung ke BIOS ya. Jadi nggak bakalan bisa mengangkat langsung ke Windows ya. Oke, selanjutnya ada yang bilang juga blue screen itu dari PGA, dan PGA itu enggak ya. PGA itu kalau rusak dia biasanya itu no display ya, jadi tidak ada displaynya, nggak bakal muncul. Jadi kalau PGA itu bukan penyebab blue screen, karena dia itu cuma menampilkan gambar aja ya. Oke, selanjutnya penyebab blue screen yang paling utama ya, yang paling sering terjadi ini di saya pernah ngalamin ini. Biasanya penyebabnya itu yang pertama adalah SSD ya. Terus yang kedua itu adalah PSU ya. Oke, di sini kita akan coba menelaah gejalanya itu. Kalau dari SSD itu apa? Kalau dari PSU itu apa ya? Oke, jadi untuk SSD ini sekarang kan udah banyak jenisnya ya. Jadi ada SATA, juga ada NVMe ya. Nah, kalau SATA ini juga ada dua bentuknya, yang kayak ini, juga yang langsung dicolok ke motherboard ya. Nah,
untuk SSD ini sebenarnya yang paling awet itu yang bentuknya seperti ini ya. Jadi dia punya power sendiri nih. Jadi ini punya power ke PSU. Jadi dia punya power ke PSU, terus ini ngelink ke datanya itu ngelink ke motherboard ya. Sedangkan yang ini menurut saya ini rentan rusak ya, karena dia langsung colok ke motherboard, dan itu kalau motherboardnya misalnya kelistrikannya itu terganggu ya, itu kemungkinan bisa merusak SSD dan itu bisa menyebabkan blue screen ya. Jadi di SSD ini sangat rentan untuk blue screen ya. Malah harddisk itu lebih awet ya dari SSD. Karena untuk SSD ini dia rentannya karena kelistrikan ya. Misalnya listriknya terlalu tinggi tegangannya atau terlalu rendah, atau supply dayanya kurang, itu bisa menyebabkan SSD ini rusak, lalu dia menyebabkan blue screen ya. Jadi ini yang dulu pernah saya punya, ini yang NVMe, dia rusak ya, rusak, dan dia masih bisa jalan gitu, masih bisa jalan, main game bisa gitu, main game berat bisa, terus render bisa. Cuman ketika sekitar berapa 30 menit sekali atau mungkin 1 jam sekali dia blue screen. Jadi blue screennya itu kadang-kadang gitu, jadi kita nggak tahu gitu, biasanya kadang 30 menit sekali atau kadang-kadang sejam sekali itu terjadi blue screen, dan itu biasanya penyebabnya itu SSD ya, kalau seperti itu ya, kalau kadang-kadang seperti itu. Dan itu setelah saya ganti untuk SSD-nya dia normal lagi ya, jadi itu bisa penyebab. Jadi kalau mau pakai NVMe ini, kalau mau pakai MI diusahakan motherboardnya yang seri menengah lah ya, jangan versi low end itu, karena untuk kelistrikannya itu bisa menyebabkan SSD-nya cepat rusak ya. Selanjutnya penyebab lainnya yaitu adalah PSU atau power supply ya. Jadi ini adalah penyuplai daya ke motherboard ya. Jadi untuk PSU ini sebenarnya ada ini ya, ada apa ya? Ada masa aktif, bukan masa aktif. Jadi ada jangka waktunya ya. Misalnya dia udah beberapa tahun. Ini saya pakai yang PSU 80 plus ya, itu bukan bronze ya. Itu kuat sampai 3 tahun, dan setelah 3 tahun itu masih normal ya. Dia masih bisa booting. Akan tetapi kalau dia memainkan game berat, misalnya kayak Genshin Impact, grafisnya saya mentokin, grafis tinggi full gitu, dan dia otomatis akan nge-blue screen ya. Kenapa bisa gitu? Karena si dayanya ini, kalau PSU ini udah terlalu lama, mungkin udah 55 tahun ke atas, atau mungkin kualitasnya kurang bagus ya, atau mungkin udah 3 tahunan, atau mungkin udah ya pokoknya bertahun-tahun lah, itu si PSU ini akan melemah ya. Jadi chipnya itu kayak baterai ya, bentuknya baterai itu dia udah melemah, dan menyebabkan misalnya PSU-nya yang tadinya kuat ngangkat 500 watt ya, 500 watt atau 400 watt atau 600 watt, dia itu akan daya tahannya itu akan berkurang ya. Misalnya dari tadinya kuat 500 watt, jadi dia cuman kuat 300 watt, itu bisa jadi ya. Dan itu saya alamin setelah saya ganti untuk PSU ini, dia komputer saya itu normal kembali ya. Itu terjadi ya normal sih kalau main game ringan, resolusi rendah, saya 72 misalnya 720p terus resolusi rendah, itu gamenya akan lancar dan tidak akan blue screen ya. Tapi setelah saya set gamenya itu ke grafis tertinggi 1080p misalnya, terus mentok kanan, itu otomatis si komputernya ini akan nge-restart atau blue screen, dan itu biasanya itu kasusnya itu penyebabnya adalah PSU. Jadi kalau pemakaian normal dia berjalan, tapi kalau pemakaian high, misalnya main game grafis tinggi dia blue screen, itu biasanya PSU-nya udah mulai melemah ya. Dan itu harus diganti sih untuk PSU ini ya, untuk biayanya itu lumayan ya. Jadi kalau saran saya langsung aja beli PSU yang tipe-tipe platinum aja sekalian ya. Dan untuk PSU juga kalau mau awet itu harus pakai stabilizer ya. Meskipun PSU semahal apapun ya, stabilizer itu penting banget, karena untuk listrik di Indonesia kita tahu sendiri ya, itu naik turunnya lumayan parah sih. Dan ya
Itu aja dua penyebab utama ya. Biasanya kalau nggak di SSD dia adanya di PSU ya. Penyebab utama untuk blue screen ini yang saya alamin sendiri ya. Jadi ini pendapat sendiri, mungkin pendapat orang beda-beda. Nah saya malah lebih suka ya beli SSD yang SATA aja ya. Soalnya kalau yang NVMe malah cepat rusak. Dan ya mungkin itu aja pembahasannya. Jadi penyebab blue screen itu ada banyak faktor sebenarnya ya. Bisa dari Windows, dari file korup, terus ada dari virus, dari hardware lainnya, tapi ya kemungkinannya sangat kecil ya. Kemungkinannya sangat kecil, dan saya nggak tahu ya untuk laptop itu apa sama atau enggak ya. Karena laptop itu kan dia pakai baterai ya. Pakai baterai, jadi nggak pakai PSU. Dan kemungkinan sih kalau laptop blue screen ya di SSD-nya ya. Tapi itu juga sangat jarang sih kalau laptop zaman sekarang blue screen, dan kebanyakan sih di PC ya, karena dia ada kelistrikan ya. Jadi kalau listriknya kurang bagus itu kemungkinan menyebabkan blue screen. Oke, mungkin segitu ya tentang pembahasannya. Jadi ya gimana cara untuk mencegah blue screen ya. Oke, untuk mencegahnya ya beli motherboard yang bagus ya. Beli motherboard seri tinggi itu ya, kelistrikan untuk SSD NVMe itu lebih bagus, apalagi Gen 4 itu ya. Jadi tidak mudah cepat rusak untuk SSD-nya ya. Untuk apalagi SSD tipe M2 kayak gini nih, tipe panjang kayak langsung colok ke motherboard. Jadi untuk ya saran saya sih beli motherboard yang seri menengah ke atas ya, untuk penggunaan SSD tipe NVMe M2 ya. Terus ya ini untuk PSU juga usahakan dia beli yang sertifikasi platinum ya, atau gold, minimal gold lah ya, gold atau platinum, karena dia mempengaruhi keawetan juga ya hardware yang lainnya. Oke, mungkin itu saja tentang pembahasannya. Ya ini cuma ngobrol santai aja, ini udah berapa menit ya, 12 ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Mungkin semoga aja bisa membantu ya. Untuk ini bukan tips ya. Ini cuma pengalaman pribadi aja. Terima kasih dan sampai jumpa.